Hari ini waktunya ujian akhir semester. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ujian akhir semester di metodologi penelitian adalah membuat sebuah riset sederhana, yaitu melakukan analisis bibliometrik menggunakan Host-Viewer dan para mahasiswa juga bisa menggunakan Publish or Pairis sebagai eh, pengambil metadata. Nah, dengan dua tool itu, silakan eh, para mahasiswa sekalian untuk menyusun tren penelitiannya berdasarkan topik penelitian yang akan diangkat. Nah, oleh karena itu, silakan eh, teman-teman sekalian untuk eh, menulis atau memilih beberapa topik penelitiannya yang dimana disesuaikan dengan kelompok, ya, kelompoknya. Jadi kalau sudah kemarin sudah saya share beberapa contoh artikelnya, silakan itu digunakan sebagai acuan, ya. Nah, terakhir pengumpulan hari Senin besok eh, sesuai dengan pekerjaan yang saya berikan. Nah, saya ulangi, jadi ada dua tool yang dipakai, bisa menggunakan Force Viewer dan bisa menggunakan Publish or Pairis. Nah, kalau tidak, karena user Scopus sudah kayaknya sudah tidak bisa, jadi silakan pakai Publish or Pairis saja ya. Nah, kemarin sudah saya kasih contoh. Yang pertama misalnya adalah ini. Jadi harus ada tahunnya, misalnya riset trend Ethnoscience Bibliometric Analysis ya, dari 2011 sampai 2020 dan kontribusinya di Indonesia. Tulis namanya, nama Anda, terus kelompok ya, nama Anda, misalnya Muhammad Syariful Anam, koma siapa gitu, terus nama saya yang terakhir. Nah, ini contoh yang bahasa Inggris yang Scopus. Nah, ngikuti ini cara penulisannya, riset metode, jadi cara penelitiannya, tahapannya. Terus ini yang dipakai, terus pembahasan. Nah, ini diolah menggunakan Excel, terus ini juga diolah pakai Excel, ini diolah juga pakai Excel, ini juga silakan digambar, ini tidak otomatis ini digambar, jadi pemetaan di beberapa negara, terus ini adalah hasilnya. Ini yang paling bagus. Kalau kalian bisa menyusun kayak gini, berarti artikelnya standar untuk internasional. Nah, tapi tidak harus pakai ini. Standarnya pakai yang versi bahasa Indonesia saja. Contoh kemarin itu analisis bibliometrik terhadap tren penggunaan ICT pada pembelajaran matematika. Nah, di sini tahapannya sudah jelas. Jadi eh, dari tahun ke berapa sampai tahun ke berapa. Nah, ini sini kan disebutkan pengumpulan data dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Pairis pada tanggal 3 November 2021 dan menggunakan Scopus. Jadi dia pakai dua. Nah, datanya diambil dari tahun berapa? 2011 sampai 2021. Jadi syaratnya harus ada ini, ring tahunnya minimal 10 tahun ya. 10 tahun supaya tren penelitiannya bisa dilihat. Nah, ini contoh yang versi Indonesia. Nah, beberapa kelompok sudah menyetorkan menyetorkan judul sama sama beberapa topiknya. Nah, berikutnya ada contoh yang eh, ini Smart Village ya, dari tahun 95 sampai 2022 gitu.
Intinya sama, yang penting ada tahunnya paling tidak 10 tahun. Terus berikutnya, ini ada contoh media sosial dan pemilu. Nah, ini dari tahun keberapa nih? Dilihat di sini di metodenya, pasti dijelasin. Nah, ini data diambil 3 Januari. Nah, 3 Januari. Dari tahun ke berapa nih? Ini dari 2008 sampai 2022. Nih. Nah, ini kelihatan sini. Ya. Nah, jadi itu yang bisa ditiru. Jadi eh, analisis bibliometrik mencari riset gap. Nah, ada yang modelnya kayak gini. Nah, 2010 sampai 2019 itu. Ya. Jadi UAS-nya adalah membuat sebuah riset analisis bibliometrik terus ditulis menjadi artikel. Artikel susunannya mengikuti aturan yang sudah ada. Ya, ada apa? Pendahuluan, terus ada metode penelitian, terus ada hasil dan pembahasan sama kesimpulan. Ya, kayak gitu. Nah, dikumpulkan eh, Senin paling lambat jam 15.00. Saya kirimkan link pengumpulannya. Itu eh, kalau eh, semua kan ini kelompok ya, 2 orang atau ada yang 3 orang. Jadi nanti pengumpulannya silakan namanya ditulis semua, jangan sampai tidak ditulis, terutama dalam bentuk artikelnya. Nah, yang saya minta nanti yang diupload adalah satu hasil tulisannya, artikelnya. Yang kedua adalah hasil Excel-nya. Nah, ini kan ada Excel-nya nih, pengumpulan datanya, metadata. Nah, ini kayak gini nih, ada Excel-nya, ada grafiknya, seterusnya. Ya, terus file dari FOSViewer. Itu penjelasan untuk ujian akhir semester. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada apa, Pak? Saya, Pak. Ya, silahkan. Mungkin Pak Sarul duluan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Jadi setiap artikel harus ada Excel-nya, Pak. bukan setiap artikel, setiap kalian kan mengolah pasti harus ada Excel-nya tuh. Kan data yang kamu download dari Publish or Pairis atau di apa? Di Scopus kan CSV. Nah, itu yang dikumpulin. Nanti kan ngolah datanya, ada grafik-grafiknya. Itu kan harus kalian eh, lampirkan. Mohon izin, Bapak. Ya, Saya kan kemarin analisis bibliometriknya itu juga isinya itu Excel, ada yang Excel, cuman nggak beraturan gitu, Pak. Apa benar itu yang dikumpulkan, Pak? yang dikumpulkan yang ininya, ya diatur dulu supaya bisa dibaca, supaya kamu bisa membaca file yang kayak gini, misalnya contoh, misalnya berapa jumlah data yang dikumpulkan, nah, berapa jurnal, berapa buku, berapa proceeding, kan harus diolah. Contoh misalnya, saya buka Publish or Pairis di sini. Nah, ketika kita punya ini, ketika saya simpen, ya kalian menyimpannya dalam bentuk apa? Save result-nya. Kalau dalam bentuk CSV pasti apa nanti akan bisa dibuka dalam bentuk Excel-nya. Nah, misalnya saya simpan dalam bentuk CSV. Nanti dari CSV bisa eh, di-download apa dirubah, ditata ke dalam bentuk Excel yang benar. Misalnya eh, POP 1 misalnya. Ya. Kalau dalam bentuk CSV terus kalian buka ya tidak beraturan.
Nah, kalau kamu buka begini, ya kayak gini. Nah, ya ditata no, mana yang kamu butuhkan datanya. Kalau ini apakah dibutuhkan atau tidak? Kalau ini kan bisa dibutuhkan, kalian bisa lihat publishernya, mana yang jurnal, mana yang proceeding kan harusnya kelihatan di sini. Nah, ini jurnal. Nah, yang umum-umum dibuang, yang buku dibuang, atau kalau tidak dibuang dicatat. Yang buku berapa, yang proceeding berapa. Nah, kalau IEEE kayak gini ini proceeding. Nah, kalau yang Eprin ini namanya proceeding. Kalau book ya buku. Nah, kayak gitu. Jadi harus di apa? Ditata. Ya ini yang dikumpulin, dijadiin satu. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Sama paham, Pak. Ya. Jadi ini datanya yang banyak, tapi di sini dibuat grafiknya, pengolahannya kan di 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 apa? Dirangkai supaya number of dokumen misalnya tahun ini ada 166 berapa. Gitu. Ini datanya dari mana? Ya dari sana sumbernya. Terus number of article based on resource-nya, jurnal, buku, conference. Nah, itu ditulis berapa dari situ. Buatkan grafiknya. Terus kalau dari sini dokumen dan pakai bahasa apa yang paling banyak ditulis di situ. Terus negara mana yang paling banyak kalau ada ditulis di situ. Terus dokumen antara 2011 sampai 2020 institusi mana yang paling banyak ditulis di situ. Kalau tidak ada, tidak bisa, ya dibuang, tidak usah di ini. Cari contoh yang lebih gampang menurut kalian. Tapi kan harus ada datanya. Misalnya pakai kayak gini, ada pop, tapi kan harus ada grafiknya tetap. Nah, ada kayak gini, ada ini, ada ininya. Itu loh. Nah, grafik-grafik itu ada Excel-nya, nggak mungkin tidak ada Excel-nya. Baru terakhir ini. Nah, dari 3 artikel yang saya kirim, silakan dipilih yang paling benar, yang paling bagus lah buat kalian. Ya, ada lagi? Ada, Pak. Ya, Gini, Pak, di bagian contoh artikel ini kan di bagian daftar pustaka ini, Pak, untuk minimal jumlah pustakanya menyesuaikan dengan di artikel ini, atau ada batas minimalnya gitu, Pak? Misalkan tidak menyesuaikan dengan berapa jumlah artikel di sini ini, Pak. nah, kalau jumlah ini adalah jumlah yang disitasi, bukan jumlah artikel yang ini. Jadi jumlah sitasi. Kan kalian membuat kalimat tuh, ya, membuat pembahasan. Nah, jadi yang ada di daftar pustaka itu adalah artikel yang disitasi. Hasil penelitian Karim 2011, salah satu tema efek bisa menjadi tema kebaruan. Sedangkan Julius berarti Karim Julius itu juga ini. Yang masuk itu adalah yang disitasi, ya. Baik, Pak. Maksud saya itu untuk minimal daftar pustakanya seperti itu, Pak. Apa mau disesuaikan dengan jumlah artikel yang ada di sini, Pak? Ya udah, yang kamu citasi berapa? Minimal 15 kah, 20 kah? Kalau jurnal internasional beda lagi, pasti lebih banyak ya. Jadi kalau jurnal internasional itu bisa sampai apa di atas 25. Kalau kamu pakai jurnal nasional ya minimal 15 lah yang disitasi. Kalau lebih boleh. Baik, Pak. Ada lagi. Yang lain gimana? Ada kendala membuat analisis bibliometrik?
Kalau terlanjur menggunakan jurnal internasional bagaimana, Pak? Ya, tidak apa-apa, bagus. Tidak apa-apa, bagus. Hmm, baik, Bapak. Yang tidak bagus tuh yang tidak ngerjakan. Ya, intinya kalian bisa apa menganalisis tren penelitiannya itu supaya nanti ngambil judul dan seterusnya itu juga ada gambaran. Oh, ternyata ngambil judul tuh harus ada tren penelitian kayak gini, seterusnya. Nah, disepakati sama temennya satu kelompok itu keywordnya apa. Kan judulnya pasti kan tidak sama antara kalian dengan temennya, tapi keyword yang menurut kalian hampir sama atau yang sepakat yang mana gitu pilih. Karena kan sistemnya kelompok supaya punya pengalaman menganalisis tren penelitian menggunakan Post Viewer tadi. Nah, Post Viewer itu tool, jadi dari data yang kalian kumpulkan, dia hanya memvisualisasikan saja. Kalau hasilnya sedikit, ya berarti kan ada apa beberapa ini, beberapa data yang tidak terbaca. Kalau banyak ininya koneksinya berarti datanya terbaca. Sudah ya? Ada lagi? Cukup? Kalau Cukup, Bapak. cukup, selamat mengerjakan. Kalau ada yang mau dikonsultasikan setelah apa dibuat sebelum dikumpulkan ke saya, boleh dilempar ke WA saya, nanti saya baca. Kalau belum saya kasih komentar, diingetin lagi saya. Takutnya apa kegeser ke bawah gitu. Ya, mohon diingatkan teman-temannya karena ini syarat kelulusan dari mata kuliah metodologi penelitian, jangan sampai ada yang lewat dan tidak ada yang tercover ikut. Jadi harus ikut semuanya. Baik, demikian semuanya. Selamat mengerjakan UAS. Nanti saya kirim Google Form-nya untuk pengumpulan datanya, hasil penelitiannya. Nah, di dalam penilaian, kalau teman-teman ada yang sampai submit, memilih apa sampai submit jurnal, maka nanti penilaiannya saya kasih A plus. Tapi kalau hanya mengumpulkan saja, tidak bisa sampai A plus. Tapi kalau kalian sudah menemukan mau publikasi di mana, Sinta berapa, silahkan dipilih. Nah, cara mencari jurnal, silahkan cari jurnal yang gratis, yang Sinta-Sinta 6, Sinta 5 gitu biasanya gratis atau yang belum terakreditasi. Jadi silakan cari seperti eh, contoh-contoh yang saya kirimkan tadi. Baik, itu saja dari saya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi